Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak Ibu sekalian, para ikhwan wa akhwat jamaah salat maghrib Masjid Islamic Center Siwal yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan salat maghrib yang kita kerjakan tadi menjadi amal yang kelak akan memperberat timbangan kebajikan kita di yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita dalam kitab Syakhsiyatul Muslim, kepribadian seorang muslim. Dan kemarin kita sudah membahas bahwasanya di antara kepribadian seorang muslim terhadap Rabb-nya, terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah radin bi qada'i ridho, ya, radin bi qada'illahi wa qadarihi, ridho terhadap qada dan takdir, qada dan kadarnya atau qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita bahas apa beda qada dan qadar. Kalau kita kalau membahas rukun iman kan dia beriman kepada qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau qada adalah takdir Allah yang telah terjadi. Jadi semua takdir yang Allah telah tentukan pada diri kita dan telah terjadi, maka itulah yang disebut dengan apa? Qada'ullah. Sudah menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang belum terjadi, itulah yang disebut dengan apa? Takdir, yang disebut dengan takdir, yang mana kalau masih bersifat takdir itu masih menjadi sesuatu yang sifatnya ghaib, rahasia, menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa mengetahui apa takdir kita di masa yang akan datang. Jangankan di masa yang akan datang, ya, apa takdir Allah kepada kita setelah nanti selesai dari pengajian ini juga kita tidak tahu, ya. Tidak tahu takdir Allah yang akan terjadi pada diri kita, karena itu masih menjadi sesuatu yang rahasia, dan itu hanya yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan qada dan kadarnya Allah ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita
perkara takdir ini ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Atau dalam hadis disebutkan apa? Hulwuhu wa murruhu. Takdir yang manis maupun takdir yang masem, ya. Yang masem itu maksudnya takdir yang pahit, ya. Jadi tidak semua takdir Allah itu adalah sesuatu yang baik. Ada juga takdir yang Allah tetapkan pada diri seseorang itu buruk. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bersama, terkadang ya, takdir yang buruk itu, Pak, nah ini penting bagi kita ya. Terkadang takdir yang buruk dalam pandangan kita itu justru sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ya. Makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, kata Allah. Telah diwajibkan kepada kalian, kata Allah, perang, ya. Perang ini walaupun tidak serta merta ya seorang muslim itu boleh perang ya, ada syarat-syarat ya. Tapi kata Allah pada tabiatnya Pak, manusia itu tidak suka yang namanya apa? Berperang ya. Makanya Allah katakan kutiba alaikumul qital. Allah telah mewajibkan kepada kalian perang. Wa huwa kurhun lakum. Dan perang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Ya pada dasarnya tidak ada orang yang suka perang, Pak. Itu memang sudah menjadi fitrah manusia. Fitrah manusia itu pinginnya hidup dalam keadaan apa? Damai, tenang ya. Makanya ketika kemarin ditandatanganinya gencatan senjata di Gaza ya, yang disepakati kemarin di negara Mesir ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin atau 2 hari yang lalu telah ditandatanganinya gencatan senjata di Gaza ya. Yang mana gencatan senjata ini ditandatangani atau disepakati di negara Mesir ya. Jadi kemarin telah disepakati gencatan senjata, ada 3 negara yang menjadi sponsor dihasilkannya atau disepakatinya gencatan senjata di Gaza antara pihak kaum muslimin, yaitu yang diwakili oleh Hamas, dan dari pihak Zionis Israel. Ada 3 negara yang menjadi sponsornya, yang menjadi aktor atau tokoh di balik terjadinya gencatan senjata ini. Yang pertama adalah negara Qatar, ya, ini masya Allah ya. Negara Qatar ini terkenal ya sebagai negara yang memang Allah berikan kepada mereka kekayaan alam yang sangat melimpah, terutama dalam hal minyak ya. Jadi minyaknya Qatar itu mungkin bisa untuk 1000 tahun yang akan datang. Dan itu memang Allah berikan kepada mereka. Dan baiknya Qatar ini termasuk negara yang terkenal sebagai negara muslim atau negeri muslim yang sangat dermawan. Bapak-bapak bisa cek ya, di Indonesia itu mungkin ada ribuan masjid ya, pondok pesantren ya. Kalau masjid mungkin sudah ribuan ya. Kalau pondok pesantren mungkin ada puluhan bahkan ratusan yang dibangun oleh orang-orang kaya, para muwakif ya. Para muwakif yang mereka mewakafkan, dan itu orang-orang kaya dari mana? Dari negara Qatar. Ya. Di Indonesia sangat banyak sekali. Itu diantaranya. Dan negara Qatar ini merupakan negara yang paling berada di garda terdepan. Kalau ada negeri-negeri Muslim yang mendapatkan bencana atau terjadi konflik di dalamnya. Ya. Dulu ketika Aceh ya, dilanda tsunami tahun 2004, negara yang pertama datang membawa bantuan ya Qatar ya. Walaupun tidak menafikan
negeri-negeri Muslim lainnya. Ya. Ketika terjadi konflik, ya terjadi perang di Afghanistan melawan Amerika Serikat sejak 2001 hingga 2021, maka negara Qatar lah yang paling banyak andil untuk menekan Amerika Serikat keluar dari Afghanistan setelah berperang selama 20 tahun. Itu Qatar, termasuk kemarin ya terjadinya genjatan senjata ini, salah satu negara yang paling besar andilnya adalah negara Qatar ya. Yang kedua negara Turki, yang ketiga adalah Mesir ya. Alhamdulillah, yang mana Mesir sebelumnya sangat pro terhadap Israel ya. Hanya saja grassroots-nya, rakyat sipilnya Mesir itu terus mendesak, terus terjadi demo, terus mendesak pemerintahan As-Sisi ini. Kalau As-Sisinya, presiden Mesirnya itu bonekanya Israel, ya. Bonekanya Zionis, bonekanya setan Yahoo. Kalau presidennya itu As-Sisinya itu. Maka Bapak bayangkan ya, selama 2 tahun, Mbak, selama 2 tahun perang yang terjadi di Gaza itu sejak 7 Oktober 2023 sampai 7 Oktober 2025 kemarin, Mbak. Itu betul-betul As-Sisi menutup rapat pintu perbatasan Mesir Gaza itu. Namanya pintu Rafah itu. Ya. Jangankan orang yang masuk, Mbak. Hatta kontainer bantuan-bantuan internasional itu nggak bisa masuk ke Gaza, Mbak. Ribuan kontainer, Mbak, itu terkapar di perbatasan Mesir Palestina, Mesir Gaza itu. Bukan hanya ratusan kontainer, Mbak, ribuan. Berapa puluh ton makanan itu yang hancur, rusak, busuk itu di perbatasan Mesir dengan Gaza itu. Disebabkan apa? Disebabkan As-Sisi yang merupakan bonekanya Israel ini betul-betul menutup rapat pintu Rafah itu. Gak boleh dibuka sama sekali. Bayangkan, Mbak, bagaimana seorang Muslim itu punya hati ya, melihat saudaranya di balik tembok itu dibantai, dibunuh, dia di sini bergembira. Namun alhamdulillah, rakyat sipilnya, jadi dari deep society-nya, grassroots-nya, rakyat akar bawahnya terus bergerak mendesak As-Sisi ini, ya buka matanya, buka mata hatinya, buka mata kepalanya, dan alhamdulillah kemarin Mesir ikut ya memprakarsai gencatan senjata yang terbaru, sehingga langsung pintu Rafah itu dibuka dan langsung Turki membawa sekian puluh kontainer, langsung membawa bantuan ke dalam kota Gaza. Bukan hanya Turki saja, negeri-negeri Muslim, Qatar, Saudi juga siap akan mengirimkan bantuan untuk masuk ke Gaza. Karena apa? Karena Gaza hari ini betul-betul dalam keadaan apa? Kemiskinan dan kelaparan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak sekalian, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka Allah katakan, telah diwajibkan kepada kalian perang, yang mana perang itu kurhun lakum, sesuatu yang tidak kalian sukai. Makanya kemarin ketika Perdana Menteri Qatar, ya, apa namanya, kalau di negara Qatar itu apa ya, apa itu istilahnya, bukan Perdana Menteri ya, apa namanya, putra mahkota mungkin ya, raja yang mewakili Raja Qatar itu mengumumkan telah ditandatanganinya kesepakatan gencatan senjata. Masya Allah, Pak. Itu langsung rakyat Gaza langsung bergembira, langsung mereka mengucapkan syukur, langsung mereka bersenang-senang, alhamdulillah. Karena memang pada dasarnya orang itu nggak senang, nggak suka perang. Karena perang itu akan apa? Menyebabkan akan banyak terjadi kerusakan manusianya, kerusakan bangunannya, kerusakan mentalnya, semua akan terjadi. Maka ketika kemarin diumumkan telah disepakatinya gencatan senjata, ada beberapa hal yang disepakati kemarin ya.
menghentikan seluruh tembakan rudal dan semuanya ke kota Gaza. Yang pertama, kesepakatannya. Kesepakatan yang kedua, Israel wajib menarik seluruh peralatan tempurnya dari kota Gaza. Ya. Jadi kota Gaza itu, Mbak, sudah dipenuhi oleh alat-alat militer raksasanya Israel. Ya. Apa yang mereka inginkan? Satu, ya pasti menghancurkan kota Gaza. Sebenarnya bukan itu yang sedang mereka lakukan. Sebenarnya target utamanya adalah apa? Mencari di mana Hamas menyembunyikan tawanan Israel. Itu target utamanya itu sebenarnya. Ya. Dan Masya Allah, Pak, 2 tahun perang di Gaza itu, Pak, dan ada sekian puluh tawanan Israel yang berada di dalam genggamannya para pejuang-pejuang kita yang ada di Gaza ini, terutama dari Hamas, Brigade Al-Qassam, kemudian ada Brigade Al-Quds, dan Israel, Pak, mengerahkan seluruh alat perangnya, seluruh alat-alat canggihnya, dari alat pengintai, penyadap itu dikerahkan di Gaza semuanya, Pak. Ibaratnya kota Gaza itu sudah diobok-obok. Oh, diobok-obok itu ya. Coba diobok-obok, bener. Ada bahasa Jawanya diobok-obok. Diubek-ubek, Pak. Jadi kota Gaza itu setiap sudutnya tuh diubek-ubek untuk mencari nengdi loh, tawanan ki nengdi, didilekkan nengdi. Tapi Masya Allah, Pak, sampai 2 hari yang lalu berarti ya, kemarin yang lalu itu, ditanda tangannya gencatan senjata itu, Pak. Israel nyerah itu. Tidak mengetahui di mana posisi Hamas menyembunyikan tawanan Israel. Masya Allah. Ini menunjukkan, Mbak, sebenarnya Israel itu ya bodoh. Ya, jadi kita nggak usah terlalu jangan sampai tertipu lah ya, atau terlalu percaya dengan gembar-gembornya media sosial kalau Israel itu punya alat penyadap yang paling canggih di dunia, punya alat pengintai tercanggih di dunia ya. Mereka punya satelit itu, Mbak. Jangankan orang, Mbak, ya cacing jalan di bawah tanahnya terintip gitu. Lah sekarang nyari tawanan mereka, tawanannya Israel yang ditahan oleh Hamas itu yang jumlahnya 80-an orang, Mbak, hampir 100 orang. Nah, itu lebih besar dari cacing kan? Nah, kalau cacing aja bisa mereka lihat, cacing aja bisa mereka ketahui. Lah ini nyari orang nggak ketahuan. Ini menunjukkan berarti apa? Hamas walaupun dalam kondisi yang lemah ya, dalam sisi mungkin ya, mereka kekurangan pasokan logistik dan sebagainya, Pak. Namun Allah berikan mereka ilmu yang tidak diberikan oleh Allah kepada Israel. Dan itulah kebenaran firman Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu satu ilmu yang ilmu itu tidak Allah ajarkan kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Salah satunya yang terjadi di Hamas, di Gaza. Yang kedua, target Israel, Pak, dengan memasukkan seluruh alat-alat canggih perangnya ke Gaza itu, target keduanya, Pak, mencari di mana markas komando pasukan Hamas itu. Kan pasukan Hamas ini diperkirakan ada 30.000 orang, Pak. Itu Israel ngobok Gaza itu untuk mencari ini sarangnya di mana dong? Hamas ini sarangnya di mana? Markasnya di mana? Namun sampai kemarin disepakatinya gencatan senjata, mereka tidak menemukan di mana Hamas menyembunyikan pasukan-pasukan mereka. Lah oleh sebab itu, Mas sekalian, kita bersyukur kepada Allah ya, dan kita bergembira. Bukan hanya kita saja, Pak. Pastinya rakyat Gaza yang pertama bergembira dengan mendapatkan kabar kalau
peluru-peluru, rudal-rudal mematikan Israel dihentikan, dan seluruh angkatan militernya Israel keluar semuanya dari jalur Gaza, dan pintu Rafah dibuka selebar-lebarnya untuk dimasukkannya bantuan-bantuan internasional. Namun demikian kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Namun kata Allah, bisa jadi kata Allah, sesuatu yang tidak kalian sukai itu, sesuatu yang kalian benci itu bisa jadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada kalian. Jadi belum tentu Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang buruk bagi kita itu buruk bagi kita, enggak Pak. Contohnya Pak Ustadz, contohnya ya yang sangat sederhana lah, obat. Ya. Obat itu pahit maupun orang Mbak kalau ditanya mau minum obat, rata-rata mengatakan nggak mau minum obat. Karena obat itu pahit, apalagi obat-obat yang sifatnya mungkin ya di penyakit-penyakit tertentu misalnya ya. Namun bukan berarti obat yang pahit itu mendatangkan keburukan bagi kita, enggak. Mungkin kita akan menganggap ya, apalagi kalau jenengan minum obat-obat apa namanya Cina itu ya, ginseng atau apa namanya lah. Itu pahitnya lebih pahit daripada obat-obat kimia itu Pak ya, yang ramuan-ramuan ginseng atau Cina-Cina itu, yang dari ramuan apa itu biasanya jauh lebih pahit. Namun justru bisa jadi yang pahit-pahit itu justru mendatangkan kebaikan pada diri kita. Ini penting ya. Dan sebaliknya kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi Pak, sesuatu yang paling kita cintai, paling kita sukai, paling kita senangi, ternyata itu justru membawa keburukan pada diri kita. Ini penting Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Artinya Pak, pandangan buruk tidak itu kan di mata kita Pak. Di mata kita. Namun di mata Allah Subhanahu wa taala justru itu adalah yang kebalikannya ya. Sesuatu yang buruk dalam mata kita bisa jadi itu sesuatu yang baik dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang baik menurut pandangan mata kita bisa jadi itu sesuatu yang buruk dalam pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, ini penting ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan takdir, Pak, mendapatkan kodoknya Allah ini, apakah kodok yang dalam pandangan kita itu baik, ataukah kodok dalam pandangan kita itu adalah sesuatu yang buruk, maka kita wajib ridho terhadap qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Minimal sabar ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, manusia di dalam menghadapi qada dan qadarnya Allah itu ada 3 tingkatan, Pak. Ya, jadi manusia dalam menghadapi qada dan kadarnya Allah, sikap manusia menghadapi qada dan kadarnya Allah itu ada 3 sikap. Sikap yang paling tertinggi, dan ini mungkin sulit untuk kita lakukan ya. Ini tingkatnya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ridho terhadap qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu kalau saya baca penjelasannya oleh para ulama, ridho terhadap takdir dan ketetapan Allah itu menerima semua ketetapan Allah itu secara ridho, baik dohir maupun batinnya. Jadi dohirnya ridho, batinnya juga ridho. Batinnya nggak ngerundel, batinnya nggak belum bisa nerima, walaupun dohirnya menerima. Enggak, kalau ridho itu dohirnya ridho, batinnya juga ridho. Dan ini Pak,
tingkatannya para nabi dan rasul ya. Orang-orang yang memiliki kadar keimanan yang sangat tinggi ya, sehingga mereka kalau menghadapi ujian-ujian dari Allah, mereka menerimanya dengan ridho ya. Misalnya siapa ya? Kalau kita bahas misalnya dalam Al-Quran ya, Allah memberikan ujian penyakit kepada seorang nabinya yang sangat agung ya, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam ya. Dalam sebuah riwayat yang pernah saya baca dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir itu ya, Nabi Ayub itu diberi oleh Allah penyakit kalau tidak salah di usia beliau yang ke 70 tahun atau 40 tahun. Pokoknya usia yang sudah sekian puluh tahun ya. Kemudian Nabi Ayub diberi oleh Allah penyakit yang sangat dahsyat ya. Kulitnya terkena penyakit kulit ya, yang betul-betul menjijikkan. Mungkin kalau dilihat oleh orang ya, karena ada ulat macam-macamnya lah. Sampai disebutkan dalam riwayat sampai istri dan anak-anaknya Nabi Ayub itu tidak mau mendekat kepada Nabi Ayub. Semuanya melarikan dan meninggalkan Nabi Ayub, karena Nabi Ayub itu kena penyakit kulit yang betul-betul sangat berat sekali. Suatu hari Nabi Ayub itu didatangi oleh umatnya, oleh pengikutnya. Wahai Nabi Ayub, bukankah engkau Nabi Allah? Bukankah engkau Nabi Allah? Kalau engkau Nabi Allah, bukannya kalau engkau berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan doamu. Engkau kan Nabi Allah. Kalau minta sama Allah, ya Allah sembuhkan penyakit kulitku, rampung itu. Tapi apa kata Nabi Ayub? Wahai umatku, aku malu sama Allah, malu. Berdoa kepada Allah, minta sembuh, izin lagi. Lah ngapa? Lah, kata Nabi Ayub, aku sudah diberi oleh Allah kesehatan 70 tahun. Sehat terus, nggak pernah sakit. Lah kok baru dikasih penyakit 2 tahun? Lah kok baru kena penyakit 2 tahun sudah njaluk sembuh sama Allah? Iki ketoke ora impas. Dikasih kesehatan 70 tahun, baru diuji oleh Allah sakit sekian tahun, sudah ngemis-ngemis kepada Allah, minta sama Allah, ya Allah sembuhkan, kata Nabi Ayub. Biarlah Allah uji aku dengan penyakit ini sampai kapan, sampai batas yang Allah kehendaki. Kalau kita pripun, Pak? Kalau kita kan nggak bisa demikian, Pak ya. Kita kan nggak bisa demikian ya. Jangankan sampai bertahun-tahun ya. Kita baru sakit sehari aja udah minta apa? Minta sembuh sama Allah kan gitu kan. Dang golek apa? Dang golek obat, dang golek opo, dang mari kan gitu kan. Supaya apa? Supaya Allah berikan kesembuhan kan gitu kan. Caranya dang beli obat, dang periksa dan kan gitu kan. Tapi Nabi Ayub nggak demikian, Mbak. Nabi Ayub rela sakit sekian bertahun-tahun, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada saya baca riwayatnya benar atau tidak. Itu Nabi Ayub itu kalau sujud itu sampai ada ulat yang jatuh dari kulitnya itu, sama Nabi Ayub dibalikkan lagi. Tapi kayaknya riwayatnya nggak benar gitu kan ya. Nah, ya. Jadi pas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya, dan nabi dan rasulnya semuanya ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekalipun para nabi itu mengeluh ya. Nabi Muhammad Masya Allah ya, 13 tahun diuji oleh Allah di kota Mekah, dibenci, dimusuhi. Bahkan ketika Nabi Muhammad hijrah kemana? Ke wilayah namanya Taif. Jadi Rasulullah itu sebelum hijrah ke Madinah,
Pernah Allah perintahkan beliau hijrah kemana? Ke sebuah negara, sebuah kota namanya negeri Taif namanya ya. Itu kalau bapak-bapak nanti yang haji atau umroh bisa itu jalan-jalan ke Taif ya. Kalau sekarang jadi salah satu provinsi di Saudi ya, namanya provinsi Taif atau kota Taif. Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, Pak, pernah hijrah ke Taif. Kenapa Rasulullah hijrah ke Taif? Karena kota Taif ini adalah kota keluarga besar ibunya, Ibunda Aminah. Jadi kan kalau Abdullah itu kan aslinya kota Mekah. Ibunda Aminah itu aslinya nenek moyangnya, keluarga besarnya ada di kota Taif. Makanya ketika Rasulullah itu mendapatkan berbagai macam bentuk permusuhan, berbagai macam bentuk ya kebencian dari orang-orang kafir Quraisy, Pak, Rasulullah hijrah ke Taif. Tujuannya apa? Minta bantuan, minta tolong sama keluarga besar apa? Ibunya. Mudah-mudahan aku kalau ke Taif ditolong sama keluarga besar ibuku, yaitu Ibunda Aminah. Berangkat Rasulullah ke Taif. Sampai di Taif, ditanya sama orang-orang Taif, "Wahai Muhammad, ya, kalau engkau datang kemari meminta perlindungan kepada kami, dan kami melindungimu, kami tolong engkau, kami bantu engkau, kami lindungi engkau, dan kami siap berperang mati untuk melindungimu dari orang-orang kafir Quraisy itu. Kira-kira kalau nanti engkau menang dan engkau menjadi raja di atas bangsa Arab ini, kira-kira kata orang Taif ini, dari keluarga ibunya ini, kira-kira jatah menteri apa yang kau berikan kepada kami?" Nah, mungkin gitulah, Pak. Kira-kira jatah jabatan apa yang kau berikan kepada kami? Maka Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, aku nggak bisa menentukan itu. Kenapa? Karena Allah itu yukti mulkahu mayyasha. Allah yang nanti menentukan. Kalau kita menang, kalian jadi apa? Kalian nanti akan diangkat oleh Allah jadi apa? Itu aku nggak punya kuasa, kata Rasulullah. Karena Allah yang punya hak untuk mengangkat derajat seseorang. Allah yang punya hak untuk memuliakan dan menjadi seorang itu petinggi, pejabat dan sebagainya. Dan Allah juga yang punya hak untuk menjatuhkan seseorang itu dari jabatan dan kekuasaannya. Apa kata orang-orang Taif? Kalau begitu, wahai Muhammad, enyahlah engkau dari kota Taif ini, pergi. Kami nggak sudi nolong jenengan. Sampai Rasulullah itu dilempari batu, Pak. Sampai anak-anak kecil di kota Taif ikut melempari Rasulullah. Sampai Rasulullah itu berdarah-darah, Pak. Hingga akhirnya Rasulullah tinggalkan kota Taif, kembali ke kota Mekah. Di pertengahan jalan, Pak, Rasulullah berhenti ya di bawah sebuah pohon kurma. Maka kemudian datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. "Wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk meminta izin kepadamu. Kalau engkau izinkan aku ngangkat Gunung Uhud ini. Jadi kota Taif itu di balik Gunung Uhud. Jadi kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk menemuimu agar aku meminta izin kepadamu. Kalau engkau izinkan, akan kuangkat Gunung Uhud ini, keprok neng atas kota Taif." Paham ya? Jadi Rasulullah, jadi malaikat itu bilang, "Wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk menemui. Kalau engkau izinkan,
Aku akan angkat itu gunung Uhud, tak keprok neneng orang-orang Tobar mati kabeh mereka. Apa kata Rasulullah? Enggak, jangan. Ya. Aku justru berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti anak keturunan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. Rasulullah itu sudah dihinakan, direndahkan, dilempari. Wah, kalau pulau, Pak. Wah, ya pulau. Tapi Rasulullah nggak demikian, Pak. Rasulullah ridho betul, Pak. Kata Rasulullah nggak. Pak, innahum qaum la ya'lamun, kata Rasulullah. Mereka menolakku, mereka mengusirku, mereka melempariku. Itu karena mereka nggak tahu aja. Dan aku berdoa kepada Allah, aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan nanti anak-anak keturunan mereka semuanya beriman kepada Allah dan Rasul. Dan Masya Allah, Pak, jenengan kalau datang ke kota Taif, Pak, 100% penduduk Taif itu beragama Islam. Masya Allah. Inilah doa Rasulullah SAW. Inilah bentuk ridhonya Rasulullah terhadap apa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan nggak bisa kayak gitu, Pak. Kalau kita berat ya. Kalaupun tapi udah mati masih gerundel gitu kan. Makanya nanti tingkatan yang kedua itu adalah sabar. Ini kan insyaallah kita bahas di pertemuan yang terakhir. Jadi pas kalian ini penting ya. Jadi tingkatan yang paling utama, yang paling tertinggi dalam menyikapi ketetapan dan takdir Allah itu adalah apa? Menyikapinya dengan keridoan. Dan itu biasanya apa? Tingkatnya para nabi, para rasul. Namun bisa juga, Pak, kita berharaplah kepada Allah kita juga bisa ridho ya terhadap ketetapan Allah. Tapi ya ada juga, Pak, ada orang datang ke saya cerita, Ustaz, Allah mendapatkan musibah ini. Ya Allah pun ridho maun, Pak Ustaz ya. Allah pun ridho. Biar sesuk Allah yang balas. Jadi jenenge urung ridho. Paham ya? Jadi ada orang, Pak. Ada orang datang ke saya cerita kalau dia tuh dapat ujian ya. Ujiannya tuh dihapusi, Pak. Dihapusi sama orang. Ya. Jadi duitnya tuh dibawa orang sekian puluh juta gitu ya. Dia bilang, "Kulo pun kopoknya kulo pun ridho mau Ustaz, ridho dengan takdir Allah. Biar sesuk Allah sebalas lah." Podo wae jenenge ridho. Berarti hatinya. Nah kalau ridho ya sudah, ya los. Justru didoakan mugi-mugi wonge sugih ngono kan ya. Nah, jadi maksudnya, jadi kadang ridho itu di mulut belum tentu sebenarnya nggak ridho ya. Kalau ridho itu ya dohirnya ridho ya dalamnya juga. Tapi kok masih ngotot ya, masih pingin balas, pingin lah, itu namanya masih ada. Berarti belum bisa terima juga kan itu kan ya. Terus sekalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa ya bersabar dan ridho di dalam memenuhi atau menyikapi takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan insyaallah pada Sabtu yang akan datang insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.